Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mas Hayu Anggraini. Saya dari semester 7 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. Untuk memenuhi tugas bisnis internasional, saya akan mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan internasional pada materi ke-7. Latar belakang. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Salvator 2004 menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat dijadikan mesin penggerak pertumbuhan. Jika aktivitas perdagangan internasional ada ekspor dan impor, maka komponen tersebut atau kedua-duanya dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan. Apa sih itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan atau strategi tertentu pada suatu negara untuk mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu ada 5, yaitu politik dumping, subsidi, larangan ekspor impor, kuota, kemudian yang terakhir penetapan tarif atau bea masuk. Yang pertama yaitu politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan diskriminasi harga secara internasional, yaitu dilakukan dengan cara suatu komoditi dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibanding yang dibayar oleh konsumen dalam negeri. Nah, kemudian tipe-tipe politik dumping ada 3, yaitu sporadic dumping, kemudian persistent dumping, dan predatory dumping. Yang kedua yaitu subsidi. Subsidi adalah kebijakan berupa bantuan yang dibayarkan kepada sektor ekonomi atau juga suatu bisnis. Nah, kenapa sih pemerintah memberikan subsidi? Agar menyeimbangi ekspor dan impor dan juga membantu usaha produksi dalam negeri. Subsidi bisa berupa mesin, peralatan, tenaga ahli, fasilitas kredit, dan juga keringanan pajak. Manfaat-manfaat subsidi juga ada, yaitu subsidi tidak merugikan konsumen, subsidi bersifat adil karena dibayarkan oleh pemerintah dari pendapatan pajak. Kemudian, subsidi juga meningkatkan konsumsi produk di pasaran dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu larangan ekspor dan impor, yaitu merupakan kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional dengan cara melarang pembelian barang dari luar negeri dan ekspor barang ke luar negeri. Nah, ini untuk melindungi dan juga mengembangkan. Kemudian tujuannya agar meningkatkan daya saing produktivitas di pasar dalam negeri maupun internasional dan juga mengantisipasi kelangkaan bahan baku dalam negeri. Jika kegiatan ekspor dan impor dilarang, maka akan meniadakan perdagangan internasional. Nah, ternyata dalam perdagangan internasional tuh banyak dikenal dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas, yang artinya yaitu perdagangan yang sepenuhnya hanya didasarkan oleh kompetitif dan juga komparatif. Sehingga banyak dari kalangan yang berpendapat bahwa proteksi ekspor dan impor akan merugikan negara importir dan juga eksportir, seperti itu. Yang keempat yaitu kuota. Kuota merupakan kebijakan suatu negara untuk membatasi jumlah barang yang dapat diimpor. Nah, tipe-tipe kuota ada 4, yaitu bilateral kuota, tarif kuota, missing kuota, dan juga kuota mutlak. Yang kelima yaitu penetapan tarif atau bea masuk. Ini merupakan pajak atas barang-barang impor yang masuk ke suatu negara. Jadi, setiap barang yang diimpor ke dalam negeri akan dikenai bea masuk. Tujuan tarif atau bea masuk yaitu penghambat barang impor atau jasa luar negeri dengan menetapkan tarif pajak yang sangat tinggi. Kemudian melindungi barang atau jasa dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu agar meningkatkan pendapatan pemerintah dalam negeri. Jadi kesimpulannya yaitu kebijakan perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi internasional yang telah mencakup tindakan pemerintah dalam mengatur ekspor dan impor barang. Dalam kebijakan ini pun juga terdapat dampak positif dan juga dampak negatif bagi kita. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Utilisasi rata-rata pabrik tepung terigu di Indonesia berada dalam posisi rendah, hanya sebesar 64 hingga 68%. Salah satu permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya praktek dumping, yang menyebabkan kerugian industri dalam negeri yang berdasarkan penyelidikan Komite Anti-Dumping Indonesia terjadi atas impor tepung gandum yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Turki. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Menteri Perindustrian Saleh Husin ke sejumlah pabrik produsen pangan olahan yang berlokasi di Cilegon, Banten pada 21 Juli.
Pihaknya berharap segera dilakukan implementasi pengenaan bea masuk anti-dumping atas impor barang tepung gandum, agar industri nasional memiliki daya saing, baik di pasar nasional maupun internasional. Jangan terlalu kita tergantung dengan salah satu negara aja. Tentu sumber bahan baku kan bisa dapat dari beberapa negara yang lain, misalnya dari Argentina atau yang lain, sehingga kita bisa mempunyai daya saing yang kuat dengan harga yang lebih kompetitif. Menteri Saleh berjanji akan secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Dia berharap industri olahan pangan yang menggunakan tepung terigu berpeluang semakin banyak menyerap produk lokal. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan.